hal politik ya. Iya, Siapapun yang datang subuh-subuh kan kita terganggu ya. Maksud gue kita gak usah ngomong sampai sejauh itu dulu ya. Anda waktu itu ditangkap jam berapa? Kebetulan sore. Kecuali itu. Beda. Komika yang di TV itu bukan yang paling lucu loh. Betul. Tapi yang paling tahu caranya menjual dirinya. Iya, betul. Dan itu kan dua-duanya gift ya. Jadi pakar hukum tata negara yang di TV gimana? Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Oke, ketemu lagi di Talk of Life bersama Seminor Slim Boy, Rindra dan Antara. Tepuk tangan dulu. Hari ini kedatangan dua orang pakar. Enggak pakar dong. Satu Ferry Amsari, pakar hukum kesayangan netizen. Pagar makan tanaman ya. Kepleset deh. Anang batas. Apa tuh? Nggak tahu dia. Itu referensinya ketuaan. Dan terlalu internal. Primawan aja, Primawan. Jadi beliau itu orang yang terkenal main plesetan, Bang. Jadi kita kalau bercandaannya kalau kita main plesetan bilang Anang batas. Makanya kakinya lagi pincang. Soalnya kepleset sendiri ya. Kepleset sendiri. Aduh. Kepleset buku materinya. Keinjak. Dan yang berikutnya adalah Enabler 02. Sama itu. Joki Teman saya. Sekarang 2 lawan 2 ya? Iya, 2 lawan 2. Biar imbang. Iya. Gua tuh selalu dijudge gitu. Kenapa lu menghadirkan Coki? Wow. Kenapa? Karena harus benci selamanya Iya, ya. benci selamanya. Padahal yang dapat kekuasaan bukan kita ya. Iya. Ya gitu loh. Terus Lagian juga yang marah-marah ada gua di sini. Coba lihat video Om Deddy sama Bang Ferry makan di Padang. Udah 3 jutaan ya sekarang. Udah 3 jutaan. Dan sampai sekarang Om Deddy tuh kalau cerita tentang itu dia selalu mengomentari betapa enaknya kuliner yang lo rekomendasiin ke dia katanya. Ada ikan whatever itu ya. Ikan yang Di Jakarta kita sempat kuliner juga. Coba tuh kalau udah Ferry. Bung Rindra yang pingin juga ke Padang. Oh iya, kapan-kapan. Jadi, Coba tuh bayangkan kalau udah Ferry tuh menutup silaturahmi dengan Enabler 02, nggak kejadian Padang itu. Jadi apa kata? Terbuka. Yang terbuka. Jadi komennya apa? Betapa enaknya rekomendasi kuliner udah Ferry. Betul. Tapi rekomendasi tentang pilihan pilpresnya tidak dipakai. Betul. Mungkin berhentinya hanya di kuliner tadi. Belum sedekat itu. Om Deddy kan juga bisa bilang nih orang bagus, tapi di bidang makanan. Mau ngomong gitu. Politik nggak cocok dia. Iya. Tapi kita mulai percakapan kita dengan yang kontroversial. Apa itu? Gadang Barubah 1 sampai 10 berapa emang? Jadi Om Deddy itu sampai ke Padang. Ya. Itu jadi cerita Om Deddy. Enggak Iya, nggak apa-apa. Karena dia bilang saya punya restoran, terus kami diam-diam makan. Iya. Nah, dan itu kalau untuk restoran Minang cuman bisa bilang ya Minang enak doang. Kalau Ya santan pedas pasti enak sih. Betul. jadi dia langsung terus yang Minang mana yang enak? Datang ke Padang lah. Iya. Nah dia begitu makan kepala ikan dia bilang ini enak betul nih. Dia telepon kayak chef dia ini dibuatin, diuji coba, dimakan enak, cocok persis dengan yang di Padang. Pas jualan ikannya beda. Oh. Beda jenis. Enggak, HPP-nya enggak masuk Nggak biasanya itu udah. masuk. Iya betul lah. Iya. Katanya ini harganya. Iya. Iya, masuk akal lah itu. Iya. Terus komen-komen netizen di YouTube gua mungkin terlalu cinta sama gua gitu ya. Gimana sih? Udah menghadirkan udah Ferry sebelumnya, menghadirkan Coki, ini nggak jelas nih arah YouTube ini. Makanya kami dipertemukan sekarang. Iya. Padahal ini supaya mereka nggak bisa ngomong lagi. Padahal ini sudah jelas ini adalah podcast antara anak abah yang Kristen sama pendukung 02 yang Nggak jelas. ikhlas gitu. Iya. Kemarin Mega itu sampai geleng-geleng. Mega kan kemarin di sini, Mega Sasabilah yang baru viral didatangin Polda itu. Ini nih orang paling gak jelas, maksudnya Bung Rin gitu. Apa gitu Bang? Ini 02 tapi tanpa red card. Mega 02 tanpa red card kok bisa? Katanya. For the love of the game aja. Iya. Jadi dia
dia itu begitu mencintai permainan politik Indonesia, jadi harus begitu. Mengambil role itu harus ada yang mengambil role ini. Sangat cinta sama gamenya ya, Bung. Iya, For the love of the game. For the love of the game. Ya jangan-jangan sesuai bidang studi dia juga. Kriminologi. Dia sedang melihat pelaku kejahatan. Penelitian dia. Iya. Bisa dilihat seperti itu bisa. Aduh, bingung gue mau mulainya gimana. Tapi gue berasa Karni Ilyas nih ya, bisa mengumpulkan Coki dan Ferry Amsari. Suaranya ngikutin dong. Ya, kita Capek lo pasti. Sejam ini pasti capek lo kayak gitu. sesak nafas. Tapi sekarang kalau kita lihat ya acaranya dia itu dia udah nggak banyak ngomong. Silakan cuma 4 kali. Kalau 4 narsum cuma ngomong silakan 4 kali. Ya. Udah nggak bisa Pak Sam. Nggak bisa. Mungkin masalah usia juga. Udah umur berapa sih tuh? Kayaknya udah tua banget. 70 hampir 80 kali ya. Hampir ya. Iya. Tapi dia tuh yang ngebuat gua semangat lagi untuk bikin podcast gitu. Bahwa dia tuh kan nabrak semua ilmu broadcast dan public speaking nggak bagus, nggak good looking, nafas ngos-ngosan gitu. Tapi bisa ngundang viewer. Iya, by the end of the day kan number stock ya. Iya. Iya benar. Karena disuruh sabung Pak Sam intinya tuh itu. Anda kan juga penyinta sabung kan? Oke. Betul. Ini penyinta sabung. Itu nggak ada yang nonton itu pengen menikmati public speaking sih nggak ada. Nggak ada. Karena mau lihat orang berantem aja. Tapi kalau dibilang dia mengundang narsum-narsum A1 enggak juga, banyak juga orang yang naiknya di acara itu. Iya benar. Kita mulai mengenal orang ini di situ betul. gitu. Tapi gue ada satu pola ya yang menarik sekali kalau kita berbicara mengenai acara-acara di TV Bang ya. Dipolain sama Coki. Iya. Bahwa kadang siapapun yang dianggap perwakilan instansi tertentu kalau diundang di TV itu pasti bukan perwakilan. Iya, saya baru pertama kali dengar itu apa komunitas pecinta Prabowo tuh. Yang masa sejak kapan? Yang masa Bowo dianggap perwakilan Prabowo kan. Oh iya, betul. Itu bahkan itu declare self proclaim sih dia. Betul. Dan maksud gue kan kayak biasanya yang beneran nggak mau main di situ biasanya. Tapi mungkin saya salah. Tapi gue percaya itu sih bahwa menurut gua bahkan secara general orang-orang yang muncul di TV itu bukan misalnya dia diproklaim sebagai pakar apa, sebenarnya bukan nomor satunya. Benar. Ya. Termasuk komika. Betul. Komika yang di TV itu bukan yang paling lucu loh. Betul. Tapi yang paling tahu caranya menjual dirinya. Iya betul. Dan itu kan dua-duanya gift ya. Jadi pakar hukum tata negara yang di TV gimana? Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Iya. Oh ya pasti nggak nomor 1. Iya masih ada yang lain. Memang. Iya kayak sabung. Emang Anda sabung emang. Sabung. Padahal saya merasa ini kayak konflik internal komika deh. Beloknya ke saya. Keserempet. Iya. Ya katanya Chef Juna juga bukan jago masak nomor 1. Enggak. Ya tapi kan kalau mamanya kalau rakyat kan merasa terwakili oleh Chef Juna. Enggak, oleh udah Ferry. Iya. Itu kan kalau mamanya coba Prabowo diwakilin sama Wibowo. Itu kan gimana ya kayak Hitler diwakili sama Bratwurst gitu loh, kayak diwakili sosis gitu kan. Sangat Prabowo sendiri pasti kenapa Anda kan gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin. Tapi kalau mamanya rakyat merasa terwakili dong. Iya. Waktu itu rakyat juga merasa terwakili sama Pak Asem pasti waktu itu kan. Iya. Tapi sebenarnya yang menarik maksudnya juga, rakyat yang memilih 01. Kayaknya banyak yang 02 juga mendukung pada saat itu mendukung kalian berdua deh karena saking keributannya kan gawat kan waktu itu. Oh iya. Iya. Tapi sebenarnya kenapa masyarakat kita suka sabung tuh kayaknya itu ada di DNA kita sih. Ya makanya kan dari dulu kan kayak misalnya kita selalu mengkritik Imperium Romawi kan dengan adanya gladiator kan. Iya. Ya mungkin salahnya Imperium itu karena memfasilitasi keinginan buas masyarakat yang emang pengen ngelihat orang itu saling berantem gitu. Secara fisik. Sekarang sudah tidak mungkin. Sekarang kan udah nggak mungkin. Jadi kita memang suka sabung. Ayam disabung. Betul. Ikan disabung kan. Semua disabung Bang. Apalagi pengamat kan. Oh itu dia. Tinggal cari podcast dan IP yang tepat. Iya. Kalau dia mah udah jelas. Ya. Dia mah udah stripping rakyat bersuara. Penikmat sabung. Jadi sebenarnya Aiman itu kita mau tiap hari nih udah, tapi udahnya bisa nggak tiap hari?
tapi lu tuh kalau misalnya, gue penasaran deh Bang Fer, lu kalau misalnya ke sana gitu, terus kan pasti kan sebelum syuting kan ketemu dong sama teman-teman yang nanti akan apa bahasanya yang akan disabungkan. Iya. Yang ada dalam satu panel lah. Ya, dalam satu panel. Itu biasanya obrolannya flow atau memang dari awal udah kayak sensi-sensian atau gimana, Bang? Tergantung orangnya. Tapi yang pas ada orang yang dari bertemu aja udah serius, dia udah nyerang, udah ribut gitu ya. Ada yang biasa aja. Bahkan ada orang yang di depan TV dia ribut, di luar dia santai. Tapi ada orang dari awal sampai selesai, sampai after party-nya juga. Oh, tetap begitu. Oh, ada after party-nya. Quote. Sabung. Buka botol gitu. Bukan dong, bukan ke sana. Tapi bukan ke sana. Anda tahu nggak udah Ferry ada grupisnya? Saking sering strippingnya itu ada grupisnya. Awalnya. Karena saya nggak tahu. Nah, itu kan kalau udah tenar itu tuh sampai nggak tahu penggemarnya. Awalnya gue meragukan informasi itu. Iya. Sampai akhirnya gue lihat udah Ferry datang pakai baju Foo Fighter. Mungkin. Ternyata dia anak nu metal ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol mengenai Foo Fighter off cam. Kalau di belakang kemarin karena gue juga penyintas rakyat bersuara ya. Anda penyintas. Kalau dia masih berkutat di dalam. No comment lah. Tapi dia sudah menghasut, ngapain kita hadir begini-begini. Gue tuh selama syutingnya itu yang satu episode itu WhatsAppan sama dia ada di situ, gue ada di sini, WhatsAppan, kita ngapain sih gitu. WhatsApp Panji juga. Gue diundang gara-gara lu nyet. Oh iya benar ya, pastinya gara-gara yang Panji Pak itu. Ya pengalaman seru Bang. Tapi kalau gue perhatiin, gue mah berani nyebut nama. Kalau Firdaus Owi Wobo itu seru, di belakang seru dia. Kalau Pitra Romadoni itu enggak. Enggak. Maksudnya dia juga menjauh gitu. Ini base dari pengalaman lo. Pengalaman gue. Udah memang begitu. Itu yang maksa itu ya, yang maksa Anda tuh nggak nonton langsung itu. Nggak nonton langsung. Di situ ada Anis. Gitu. Ya, apakah Anis diundang? Atau gimana? Enggak, saya nggak tahu Anis diundang atau beli tiket. Saya bilang gitu. Berarti Anda nggak nonton langsung katanya. Apa sih nggaknya? Tapi ini Asbun. Kita sudah mengundang dua narsum yang ini. Karena ini salah satunya. Pertemukan dong. Coki dengan Dandi Laksono. Pertemukan dong. Jadi gue udah dituntut menjadi Karnelian. Oh, ini karena Mas Dandi nggak mau, saya. Ya gitu. Nggak juga sih. Maksudnya dipertemukan nih. Jadi ternyata Ainus juga. Padahal sebenarnya gini loh. Orang tuh kalau udah kenal gue, kemungkinan cuma dua. Ya ternyata Coki biasa aja. Atau yang makin benci. Tapi memang kemungkinannya ya itulah. Nggak mungkin. Tapi betul. Lu mau bilang bahwa setelah ketemu lu tuh nggak mungkin netral gitu ya? Ya kan kayaknya semua orang begitu ya. Tapi saya ngikutin dia sejak kayaknya jadi opener siapa gitu ya, yang soal kuburan di atas. Bang Panji. Bang Panji ya. Iya. Itu MLI yang roasting itu. Iya. Yang saya suka, walaupun itu super kasar ya. Iya. Super rude lah gitu ya. Walaupun kemudian di ban ya. Iya. Yang ngikutin seterusnya. Jadi saya ketika dia milih jalur politiknya, saya nggak terlalu mikirin juga. Karena ya dia lucu gitu ya. Sama kayak Bung Rin kan, kita ngikutin. Kita tahu nyelenehnya dia. Ya udah soal itu aja. Kalau dia punya pilihan politik beneran atau tidak beneran. Itu urusan dia ini sih. beneran ya, tapi masih beneran saya nyoblos pecinya Prabowo. Iya. Spesifik ya. Tapi orang kayak Coki ini ya. Setiap ada masalah dengan Prabowo, dan itu bisa dibilang setiap hari ada masalah dengan Prabowo karena dia sekarang lagi open mic keliling. Beliau lagi dapat spotlight, betul. Dapat spotlight. Bukan dapat spotlight karena dia Presiden Republik Indonesia, pasti spotlightnya ke beliau. Jadi headliner terus lah. Headliner, iya. Dan kalau si Yuda sama si Hereore bilang ini komika baru tapi sekali bikin show yang datang ribuan gitu. Ger lah ya. Langsung ger. Lalu dibahas lah punchline-nya. Dan setiap Prabowo bikin masalah, poster lu yang bareng-bareng itu yang iya. Inilah orang-orang yang membuat orang ini jadi selalu digoreng gitu. Tapi ya, gue pengen komentarin. Cancel orang-orang ini. Tapi gue pengen komentarin. Sebentar dulu. Okay. Cancel orang ini. Nah, sampai sisi itunya gue nggak setuju. Kecuali ketika dia meng-cancel, dia membeli tiket gue. Oke. Oke sana. Kacau dia promo.
Cuman cancel lu artinya menyetop pemasukan buat lu. Betul. Tapi nggak mengkonvertnya jadi pemasukan buat gua. Betul. Tapi kalau gua sendiri ya, gua mau komentari dari kacamata komedi aja. Karena kan memang gua yang pahamnya komedi. Kalau di luar komedi jujur gua nggak kompeten lah. Jadi kalau gua tuh ngelihat banyak orang yang bilang kayak misalnya keadaan belakangan ini kayak lihatlah gara-gara lo nih. Iya. Gara-gara lo karena kan gua dianggap bertanggung jawab dengan menangnya Pak Prabowo kan. Lihatlah gara-gara lo nih Indonesia hancur gitu. Enggak, maksud gua kayak sampai taraf tertentu itu mengafirmasi betapa jagonya gua di pekerjaan gua. Maksud gua kemenangan telak karena betul. Maksud gua kalau misalnya pilihan Anda siapapun itu yang gue yakin juga pasti bagus. Gua nggak akan mempermasalahkan pilihan pribadi ya, tapi siapapun itu kalau misalnya kalah berarti kan buzzernya yang kurang jago gitu. Kan ada harga, ada barang gitu. Jadi nanti saya sangat politik ya. Udah belajar dari Panji itu ngomongnya selalu politically correct. Saya harganya 0 tapi kecuali Anda. Pengecualian. Kalau lu emang beda. harganya 0. Ya, tapi mungkin gue harus kasih tahu juga ya. Gue tuh sebenarnya selalu berusaha menjaga pertemanan baik dengan siapapun orangnya, terlepas pilihan politiknya. Gue mirip kayak Bang Ferry karena menurut gue mengorbankan pertemanan cuma untuk pilihan politik tuh sayang, Bang. Maksud gue kayak kita kan punya histori dan bisa ada ruang-ruang kolaborasi yang bisa terjadi ke depannya. Dan kalau cuma kita bakar jembatan untuk itu kayak sayang, nggak worth it lah. Karena pilihan politik juga bisa berubah ya. Betul. Agama aja boleh apapun berubah. pilihan hidup, Bang, pasti ada perbedaan. Mau sama teman, sama tetangga kan. Apalagi soal politik yang berbeda, pasti ribut, pasti beda pandangan. Tapi kan nggak harus musuhan. Mungkin kalau udah ada zaman podcast kayaknya Aidit sama Sahrir bikin podcast juga ya. Nggak, mereka sejarahnya ngopi bareng. Oh iya. Debat ngopi kan. Iya. Karena bukan Aidit, Muso yang satu kos sama Soekarno ya, Muso, Kartosuwiryo. Semuanya di rumah ini kan. Apa? Ya kalau udah ada Pro podcast, modcast dia tuh ya. Muso sama Soekarno. Harusnya. Ya pasti sering makan sama, mereka kan satu kos-kosan. Oh iya. Ini mau ngebelain dia makan sama Deddy Corbuzier itu sebenarnya. Tapi lo diserang nggak, Bang? Lo diserang nggak waktu itu? Ya udah pastilah. Masa sih nggak mungkin lah sampai sama Deddy Corbuzier. Iya. Kayak nggak ada ya. Semua bilang ya cuman heran mungkin kenapa dengan DC gitu ya. Ya. Ya, beliau ini lebih netizen friendly lah. Jadi ketika orang nggak setuju sama dia juga nggak langsung nyerang. Iya. Ada yang nggak setuju mungkin ya mempertanyakan. Kalau saya amati ya, yang nyerang ada. Tapi begitu diklik akunnya, itu isi kontennya sama semua. Jumlahnya followernya juga sedikit, pasti buzzer. Ngapain direspon ya? Cuman ada momen-momen ini kayak orang perlu dicandain ya. Oh iya betul. Nanti mungkin sekarang abis podcast ini naik debut udah diserang karena bareng Coki. Yang nyerangnya beneran. Ya, kita lihat lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting terkonvert jadi tiket sales saja, Bang ya. Iya betul. Betul. Yang penting terkonvert jadi tiket sales saja. Ya itu bilang cancel 02 itu percuma. Kalau tanpa diikuti dengan membeli tiket kabinet bayangin. Yang which is acaranya tanggal 8 Agustus ini. Mantan penyiar radio. Dan kami berempat akan ada di situ. Kita akan ada di sana bersama Tom Lembong. Dan mungkin ada potensial saling serang di sana ya. Ya itu terserah lu. Iya. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu, Bang. Itu rundown acaranya gimana? Mungkin itu juga yang bikin. Jadi kita semua komedi. Pertama gua akan stand up, Bung Rin kok stand up, lu stand up, Mega stand up. Ajis membuka dan ya sedikit stand up tipis-tipis. Terus David juga stand up. Kalau udah Ferry, Tom Lembong sama Rocky Gerung itu bareng kami berdua dan Ajis akan berpodcast. Tapi betul tuh Bang Coki sampaikan itu. Apakah orang tahu? Misalnya yang sering bertanya di kolom komentar kan, ini beli tiketnya di mana? Sering tuh, Bang. Ya udah, itu ada sebenarnya DM saya juga. Saya juga nggak padahal tahu. Linknya udah ada di situ. Ya udah nggak apa-apa. Nanti gue biasanya langsung reply kok yang kayak gitu. Harus ada slide yang beli tiket. Sebenarnya itu mungkin cuma attention seeker doang sih sebenarnya. Betul, bisa jadi. supaya message dia atau reply dia di reply balik. Bisa jadi. Karena jelas-jelas udah ada link pembelian tiket dikasih dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, tetap akan kami jawab. Nggak berusaha betul mereka mencari tiketnya ya. Iya. Kalau bisa nyampe duluan soalnya ada fasilitas pijit.
Ada apa sih tas pijit? Enggak, ini kenapa? Ini Ide aneh siapa? juga. Gue yakin ini baru kan. Ini baru kepikiran sekarang kan. Capek bro, dipijit enak. Tapi pijitnya itu berdasarkan first in first out. Iya. Harusnya bilang gini, Anda lelah selama 2 tahun ini. Iya. Oh. Jadi pemijat-pemijatnya profesional loh. Cok. Profesional, ya. Hanya memang nggak plus-plus. Iya. Pijat sehat. Iya. Pijat kering katanya. Jadi nggak pakai minyak, nggak pakai lotion. Iya, nggak pijit. Tapi memang istilahnya pijat kering. Lo kok ketawa sih? Ya bener, gak ada yang salah dengan statement itu kok. Gak ada yang salah. Orang tukang pijat kampung aja pakai minyak, Bang. Ya ini karena di situ nanti berminyak. Yamin ini Yamin. Waduh. Nggak pakai kuah ya. Oke ya. Nah, jadi istilahnya ini teaser dari acara nanti gitu, Cok. Tapi ya itulah ya, kenapa orang harus yang satu ideologi dalam satu podcast, dalam satu acara, bahkan dalam satu project kan enggak kan sebenarnya. Iya. Gua mungkin Bang Ferry lebih paham lah karena kan lebih pakar. Tapi menurut gua demokrasi itu kan sepemahaman gue sebagai orang awam ya, Bang. Lu nggak awam lagi. Awam lah, saya awam. Tapi kata Voltaire common sense is not so common katanya. Jadi pendapat awam tuh nggak terlalu awam sebenarnya. Karena dia berpendapat kan. Iya. Maksud gua kan sampai taraf tertentu kan ini kan game of popularity. Yes. Jadi apapun semangat yang ingin kita perjuangkan, pada akhirnya semangat itu akan menjadi sebuah sistem pemerintahan dan akan menjadi kebijakan kalau kita bisa menggayat sebanyak mungkin orang ke dalam pergerakan kita sebenarnya. Sehingga sebelum kita berbicara mengenai benernya atau substansinya, ada baiknya kita juga harus mengemas paket yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat di pemilu nanti itu juga semenarik mungkin sebenarnya. Makanya kadang yang bikin calon-calon tertentu itu kalah bukan karena substansinya nggak bagus, karena gue jujur ya ngelihat teman-teman dari yang selain 02 pada saat itu ya, kayak misalnya Pak Anies atau mungkin Pak Ganjar, semuanya bagus-bagus kok. Mereka punya konsep-konsep. Ya, walaupun mungkin ada perdebatan mengenai secara teknis mungkin atau enggak atau bagaimana, ya itu di luar kapabilitas saya untuk berbicara mengenai itu. Ya, itu di luar kapabilitas saya. Tapi menurut gue pada akhirnya kan sebelum kita ngomong substansi kan lo harus nyenengin dulu. Yes. Nah biasanya kadang salahnya bukan di calonnya, tapi mungkin fans-fansnya beliau ini yang nge-gatekeep produknya supaya tidak bisa diterima sebanyak mungkin orang sih sebenarnya kalau menurut gue. Kayak misalnya kayak next time kan gini, kalau gue kan open for work ya 2029. Jadi maksud gue kayak sama siapapun gitu, kalau misalnya memang kita mendapat visi misi yang sama dan menurut gua itu baik untuk Indonesia, ya kenapa enggak gitu. Nanti kan presidensial threshold juga 0 kan? Berarti semua udah berhasil tapi semua partai bisa nggak jalan. Belum Jadi berhasil. kalau putusan MK sudah dihapus. Heeh. Jadi semua partai peserta pemilu boleh mengajukan calon. Iya. Oh. Itu putusan MK. Iya. Tapi yang kemudian tersebar di DPR, ambang batas itu di format berbeda. Oh. Yang menurut kita ya ambang batas juga. Tidak ada angka 20% di DPR. Presidensial Suara threshold sah, ya. Sebenarnya bahasa yang tepat Ya. presidensial kandidasi threshold. Oke. Karena presidensial threshold ada di Undang-Undang Dasar. Tapi yang kandidasinya, pencalonannya tidak ada. Candidacy threshold, oke. Ya. Kosong sudah disesuaikan MK. Jadi tidak akan ada angka 20% DPR, 25% suara sah nasional. Nah, jadi partai pemilu bisa ikut. Tapi sekarang sedang digagas yang punya DPR boleh mengajukan calon presiden asal diajukan oleh minimal 3 partai. Itu presidensial kandidasi threshold juga. Gitu. Tapi yang 3 partai ini nggak perlu ada di parlemen. Cukup jadi kontestan di 2029. Di parlemen. Ya, sama aja dong. Dan parlemennya Itu berarti backward ke yang sekarang ini ya. Oh iya. Kan selalu partai berupaya menguntungkan mereka. Ya. Itu kan lingkaran setan juga. Artinya PSI belum bisa majuin kandidat, belum bisa kan? Ya, Kalau putusan MK PSI bisa. Tapi kalau terjadi apa yang dikerjakan di DPR, PSI belum bisa. Ya. Ini
sebagai netizen gue pilihan sulit nih. PSI bisa atau nggak bisa nih? Putusan MK itu bagus, tetapi juga bagus untuk PSI. Iya, itu dia. Itu yang gue nggak setuju tuh. Nah, dalam demokrasi nggak bisa. Ya, itu dia. Anda tidak senang terus nggak kasih hak mereka. Ya, saya tidak senang sih, tapi itu hak mereka. Betul. Nah makanya balik lagi yang ke gue bilang tadi, sebenarnya Bang Sam ini visioner pada masanya. Dia mencoba untuk supaya kita nih tidak terjebak dengan bubble masing-masing. Iya. Maksudnya kayak biar bubble gua juga main sama bubble-nya teman-teman dan bubble-nya teman-teman main. Karena terlepas dari pilihan politik, gue sama Bang Ferry suka Foo Fighter juga, cu. Kita banyak kesamaannya loh, banyak kesamaannya. Gue juga suka. By the way, kalau soal pakai baju band, itu harus dites dia apa lagunya nggak ya? Kan kayak gitu kalau orang-orang salah hafal. Pertama buta. Jangan-jangan cuma mau nambah followers gitu. Bisa jadi. Tapi saya ikut Deaf Girl itu dari dia di Nirvana. Tapi kalau ngomong ke spesifik gue ya, nanti bisa lain nimpalin. Kenapa gue ke 01 tuh justru gue keluar bubble loh. Kalau Batak Kristen tuh bubble-nya diganjar sebenarnya. Biasanya. Iya. Yes. PDIP garis keras karena kan Megawati udah punya boru juga, boru perangin angin. Oh iya. Gitu. Udah diangkat jadi boru perangin angin. Gak tahu dia masih ingat atau cuman orang yang ngangkat marganya aja. Kadang kalau ngasih marga itu kalau dia kan boru perangin angin, yang dikasih boru belum tentu masih ingat juga kan. Betul. Itu kan gelar kehormatan lah. Kehormatan gitu. Kita menghormati dia merasa terhormat atau enggak kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, artinya gua tuh keluar bubble sebenarnya. Jadi kejadiannya gua ditegur sama om gua, kenapa kau pendukung radikalisme? Jadi itu disebut pendukung radikalisme. Betul. Jelas-jelas di situ ada Tom Lembong gitu. Soal bubble pilihan politik itu ya. Malah menurutku kalau di ruang pemilu dan demokrasi, kalau tidak bicara dengan yang berbeda dengan kita pasti nggak asik. Iya sih, benar sih. Ya kayak benar sih, Bang. Lebih mirip tim kampanye sedang diskusi mau kampanyekan apa kan. Betul. Masturbasi dengan, kalau berbeda itu enak. Cuman kebiasaan buruk kita adalah kita itu punya kecenderungan membentur-benturkan terlalu keras. Padahal bicara aja bahwa ide itu nggak masuk akal dengan data begini. Idemu yang nggak masuk akal karena ini sudah tertinggal dan lain-lain. Nah, kita nggak punya kebiasaan untuk bicara baik-baik. Kita tuh punya kecenderungan, termasuk politisinya, kalau bisa pendukungnya saling ribut. Nah, itu sebenarnya yang perlu disayangkan. Jadi pendukungnya ribut, ya di elitnya mah bagi-bagi. Betul. Nah, itu yang harus disadari. Ambil contoh, Bang. Kalau di negara maju, kalau debat antar calon itu terbatas jumlah pengunjungnya. Bahkan tidak boleh ribut kan. Kita sengaja dibuat ribut kan, debat KPU calon presiden. Seluruh pendukung datang, ya pasti tidak fokus, Bang. Karena semua yel-yel dan segala macam. Dan kenapa harus ada yel-yel itu juga pertanyaan sih. Dan Gibran seru. Lu yang ngajarin lo ya? Ya, ini anjing. Gak gua. Karena gayanya kayak main sepak bola ya. Ini kombutan coki nih. Ternyata itu. Ya kan sempat dituduh ya? Iya, sempat dituduh. Dan itu benar udah pasti benar itu. Supaya asik ya. Enggak. Ya kalaupun benar nggak ada salahnya kan timnya ya. Iya. Ya itu kebiasaan kita itu yang tidak profesional. Teman-teman dari dulu mengusulkan kalau debat, kalau bisa memang terbatas. Pendukung silahkan nonton streaming langsung begitu di TV atau di YouTube gitu ya. Kenapa? Supaya kita dapat substansinya. Nah, kita itu jarang sekali dapat substansinya. Kadang-kadang ribut kan. Nah, maka muncullah yang begini-beginian segala macam. Karena untuk membuat heboh suasana dibandingkan memastikan gagasan. Kalau heboh-hebohan mah ya di GBK aja kan seru. Nah, memang ada gitu, Bang. Kalau misalnya untuk internal partai, ya buat seheboh-hebohnya. Tapi gue mau nanya deh sama abang-abang semua. Menurut teman-teman, debat capres, cawapres atau kepala daerah saat dia akan dipilih, itu sebenarnya kalau secara konkret itu menggayat masyarakat kelas mana? Ini gue dulu ya, nanti jawaban dari. Karena jujur ini gue nggak ngerti, jadi gue mau nanya emang dari ketidaktahuan. Kalau menurut gue itu akan hanya berhasil untuk undecided voter sih. Ya, jadi yang belum menentukan nih gue mau ke Ganjar. Seberpengaruh itu nggak, Bang? Tapi satu ya. Kalau
Kalau bagus berpengaruh. Okay. Tetapi kalau yang udah decided, dia nggak peduli dengan hasil. Ya, Cuman pengen rame-rame doang. Pengen rame-rame aja. Misalnya kalau udah pasti 01, ya, apapun 01 ngomong, Ya. MVP-nya 01. Ya, true. Kan suka ada MVP-nya kali ini ya. True. Tapi kalau lihat lu timeline siapa, MVP-nya lain lagi. Ya. Tergantung clippernya ya. Ya tujuan kampanye kan gitu. Ya. Mencari orang yang belum yakin dengan kita untuk berubahkan. Memenangkan yang masih belum yakin ya. Iya. Undecided. Kan 3 tuh kampanye itu ya, visi misi, program dan citra diri. Nah, ya tujuannya pasti ngapain orang yang sudah pasti milih akan dimenangkan didekati lagi. ya. Presiden Prabowo ngapain terlalu sering ke Ambon, Manado misalnya. Karena pemilih sudah dia harus mendekati yang tidak memilih dia. Aceh gitu ya. Nah, cuman kan gini karena KPU menyelenggarakan tidak benar, jadi akhirnya orang tidak ketemu. Kita malah kebencian yang timbul ya. Ini debat nggak jelas. Oh iya benar juga ya. Make sense. Ngapain? Padahal harus dapat dia. Oh iya, ini lebih pas dengan saya dengan pendekatan begini. Nah, punya kecenderungan juga kita buruknya para calon terutama presiden kan ngikutin sistem perencanaan nasional, pembangunan nasional. Jadi programnya sudah ada, cuman diturunkan saja. Kan harusnya mereka dibiarkan free ya. Saya punya gagasan yang mungkin berbeda dengan apa yang ditulis oleh Bappenas gitu ya. Sehingga saya nggak ngikutin itu. Suatu waktu saya jadi presiden, apa yang dirancang tuh ubah dong. Kita nggak semua ngikutin. Akhirnya pendekatannya hampir sama, Bang. Cuman data berbeda. Itu saja sebenarnya. Akhirnya di situ cuma adu verbal akhirnya. Ya, betul. Jadi kelas public speaking. Iya, betul. Dan terus terang orang itu ekspektasi ke Gibrannya jelek kan di yang debat pertama Wapres. Ternyata ngomongnya lancar. Betul. Karena coki. Menurut saya itu bagian dari strategi. Betul. Karena ini orang pasti ngeblank nih. Akhirnya kan ekspektasinya rendah, ternyata lancar walaupun orang akhirnya menjudge tapi substansinya nggak ada tuh. Tapi gitu. let alone debat capres ya atau cawapres ya. Menurut gua kan saat kita underdog itu kan lebih mudah untuk perform sebenarnya. Apapun konteksnya. Kayak misalnya di Piala Dunia kan Inggris juga kan gak ada yang menyangka bisa sampai sejauh itu ya. Mungkin atau karena Cape Verde gitu ya. Itu kan ternyata bisa nahan. Dharma Pongrekun. Betul. Dharma Pongrekun itu contoh terbaik. Tidak ada. Dulu ada juga Bang ketika debat presiden di Amerika, salah satunya calon wakil presiden dari gubernur Atlanta yang paling jauh itu ya. Dia diragukan kemampuannya verbalnya. Ya, verbalnya. Itu latihan dia berbulan-bulan. Tiba-tiba di luar sangkaan orang dia berhasil untuk berdebat. Saya pikir teorinya sama itu dengan Gibran. Di debat pertama tuh orang bener-bener amazed sama kemampuan Gibran gitu. Iya. Ya pada akhirnya kan karena mungkin emang didesain seperti itu supaya ekspektasi nggak ada kan kita nggak tahu. Lu nggak tahu bukannya lu ikut melatih dia? Saya kan supaya seru ini podcast. Biar seru ini, biar kayaknya organik gitu loh. Masa lu nggak tahu cara mainnya sih? Kayaknya organik. Termasuk sebenarnya ketika sebelum H- berapa pemilu, lu ngeluarin Dandi dan Bivitri dan Uceng ngeluarin dirty vote. Itu juga diserang bahwa ini pesanan dari paslon tertentu kan? Iya diserang, tetapi kalau mereka tidak detail ya mereka akan menuduh begitu. Iya. Sebenarnya film itu memang dibuat berdekatan. Karena Mas Dandi baru tahu penelitian saya ketika ada podcast sama Abraham Samad. Terus dia langsung telepon, "Fer, penelitianmu datanya bisa lihat." Dari sana langsung diputuskan buat. Itu sekitar 2 minggu menjelang hari H itu. Nah, jadi dan sampai hari ini masih ngutang berapa gitu ya? Enggak, kalau itu sudah lunas. Sudah lunas. Begitu teman-teman tahu kita ngutang buat film itu, ya ICW nyumbang, Perludem nyumbang, sampai lunas. Enak juga gitu ya. Enak, tapi kita goblok. Apa? Tiba-tiba kita semua sepakat agar ini tidak dimonetize. Karena orang khawatirnya tuduhan-tuduhannya. Di kemudian hari kita baru sadar ini kan uang halal ya. Iya. Karena tiba-tiba ada teman yang sakit, ini 30 juta yang nonton Bang. Itu besar sekali. Besar sekali. Itu dapat $30,000 tuh. Lebih Bang. Bisa ya? Lebih. Apalagi dengan yang durasinya panjang. jam. Karena kan dihitungnya watch time. Berapa jam sih?
waktu yang pertama 1 jam lebih. Yang terakhir ini 4 jam ya? 4 jam. Ngelebihin Odyssey. Betul. 4 jam itu terjadi karena memang masalahnya jauh lebih rumit daripada yang kemarin. Kalau yang pertama kan lebih menyoroti tentang kecurangan hari H. Ya, terus sebenarnya itu bukan hanya ngomongin bahwa yang curang 02 ya. Ada tentang yang 01 juga. Semua dan 03 disebut, juga. Tapi kenapa konsentrasinya ya karena yang masif ya. Yang masif. Ya kalau nggak masif nggak bisa bayar coki. Ya, orang bilang itu nanti disuruh buktiin loh itu. Nanti disuruh buktiin loh. Tapi ada yang bilang begini, itu film kayak kalian kan tidak puas dengan kalian kalah, lalu makanya terus mengkritik. Padahal kan kalau logikanya benar, kami sudah tahu bakal dimenangkan dengan cara curang, ya. Kalau logika benar ya mendekati yang bakal menang dong. Tapi dari awal kita sudah bilang bahwa ini tidak benar. Kita sebenarnya bilang Pak Prabowo itu menang, tapi angkanya tidak 58%. Iya. Logikanya 43 sekian persen. Artinya 2 putaran. 2 putaran. Itu dia. Cuman kita tahu semua sudah disebar kan, data Kapolda, Kapolri, kepala desa dan segala macam. Aparat desa. Nah, terus kalau yang Dirty Vote 2 Dirty Vote 2 ya. Yang O3. Itu sebenarnya lebih ke pembenaran. Nih loh, setelah ini menang inilah yang terjadi aftermath-nya kan. Jadi anehnya 1 tahun setelah kepemimpinan Pak Prabowo terjadi perubahan siklus yang mendekati kebenaran logika di awal. Kita sama sekali nggak kepikiran membuat film yang kedua. Cuman setahun itu kita merasa ini aneh betul ya. Ingat kita caci maki buzzer, entah ada Bang Coki di dalamnya apa enggak ya. Bilang kalian ngapain buat 3 hari menjelang hari H. Oh, yang itu bukan saya. Iya. Kasih tahu kita dong. Soalnya SOW-nya. Kasih kita jauh hari dong. Iya. Ya udah kita buat 4 tahun sebelum pemilu bahwa ini petnya menuju kecurangan pemilu 2029. Dan ini 4 jam ya? Dan 4 jam karena banyak bagian yang tidak ingin kita hilangkan. Dan bercerita tentang 3 hal kan. Soal otaknya, gimana peraturan perundang-undangan diakali untuk memenangkan pemilu. Sampai hari ini Bang Coki kita belum mengesahkan undang-undang pemilu. Harusnya kalau mau pemilu benar, dia 4 tahun sebelum hari H sudah selesai, supaya pertarungan bisa fair, aturannya bisa dibaca dan dipahami sama-sama. Jadi peradilannya sudah dikuasai kelompok tertentu, masuklah politisi jadi hakim konstitusi, supaya nanti berulanglah cerita yang kemarin kan. Kemudian ototnya aparat, penambahan batalion di mana-mana, Kodam, Korem gitu ya. Jadi kembali ke politik Orba yang teritorial banget ya. Makanya sebenarnya kalau dilanjutkan cerita ini masuk akal kenapa Kopdes Merah Putih itu sampai ke puncak gunung dan segala macam. Karena kecurangan yang paling mudah dan tidak terbaca dan tidak dapat dipantau, TPS-nya ada di yang jauh gitu ya. Dan Kopdes ini manajernya diberi pelatihan militer ya. Itu. Jadi ini sebenarnya angkatan kelima ya. Nah, itu yang tidak terbaca di film. Film itu membaca jumlah batalion teritorial pembangunan. Kodam, Korem baru gitu ya. Angkanya 1 jutaan per tahun. Tapi kami tidak menghitung Kopdes sebagai quote and quote ya militer dalam bentuk sipil. Itu kalau ditambahkan lagi akan besar lagi para militernya. Termasuk angka Kopdes ini mirip kan dengan jumlah kepala desa yang dimanfaatkan ketika pemilu 2024 yang lalu. Terakhir ya ongkosnya. Dari mana ongkosnya baru kebenarannya makin terlihat sampai hari ini. Misalnya P2SK gitu ya. Kemarin Pusat Finansial Internasional Indonesia gitu ya. Semua untuk cuci uang dan segala macam, tidak ada kejelasan target ini uang untuk apa. Nah, bahkan Patriot Bond boleh dibeli tanpa diusut. Imunitasnya ada. Jadi otot
ongkos. Makanya di situ ada Selios juga masuk ya. Jadi aktornya tuh jadi ada yang ekonomi ya kan kalau yang ya karena kami tidak mungkin bertiga menjelaskan kecurangan pemilu, penyimpangan hukum tata negaranya. Masa kami bertiga menjelaskan ekonomi? Ya artinya perlu orang yang kompeten. Makanya kita ingat Bima aja gitu. Jadi ada aktor. Bima Selios. Gitu, Cok. Gimana, Cok? Oh, kalau gua sih kalau gitu Bang Coki akan mikir kalau 4 tahun sudah dipersiapkan memang sudah pasti dukung siapa. Kalau gue sih menurut gue ngelihatnya dari sisi karya ya. Menurut gue apapun karyanya, karena kan gue kalau nonton apalagi bentuknya dokumenter, gue menghargai itu sebagai bentuk karya. Dan apakah karya ada elemen of truth-nya? Ya ada. Sampai taraf tertentu karya itu ada elemen of truth-nya gitu. Cuman kalau gua ngelihat kalau memang itu betul dan kalian percaya dengan itu, ya silakan lakukan apapun yang kalian pikir bisa mencegah itu terjadi ke depannya. Tapi kalau yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Kalau gue nggak nanya itu, gue nanya lu percaya nggak gitu. Gue kayak nonton dokumenter Flat Earth aja. Oh. Kayak maksudnya kalau lo mau cocok logi ada aja gitu loh. Lo ngerti gak sih maksud gue? Buat gue. Kenapa? Tapi gue menghargai itu sebagai sisi karya, Bang. Maksud gue no hard feeling. Lu milihnya kenapa nggak Michael Moore apa gitu? Karena nggak apa-apa juga. Karena Lu gak sebenarnya super size me. Iya gitu. Kalau perdebatan soal flat earth ya, kan soal pembuktian ya. Betul. Ilmiah atau tidak ilmiah gagasan itu. Sebenarnya film ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Hanya Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak berani menyentuh itu. Karena ini kan sudah di ujung hasil pemilu ya. Saya ambil contoh pembuktian ilmiah itu data. Misalnya waktu itu di Mahkamah Konstitusi menyampaikan ini ada presiden, datanya peta kecurangan kami itu ditampilkan di sidang. Ini ada data yang menyampaikan ada seorang presiden datang ke satu provinsi dalam 1 bulan, karena kita hitung range waktunya 17 kali. Nah, logika hukum tata negara politik tidak ada satupun presiden datang ke satu daerah 1 bulan 17 kali kan. Ada apa? Nah, rangkaiannya ada. Ternyata sang presiden memberikan bantuan sosial. Apa yang menarik untuk bisa dibuktikan? Bantuan sosial itu diberikan 1 hari atau 2 hari setelah calon lain datang. Jadi kayak mengubah cara berpikir kan. Nah, itu tinggal dibuktikan di sidang. Hanya saja sayang satu, antara yang mengajukan bukti data kami dengan orang yang sudah memenangkan tidak mampu menjelaskan peristiwa itu. Ya banyak faktor ya, karena mungkin mereka tidak tahu konsep kecurangan pemilu. Kedua, ini sudah selesai. Masuk akal. Sebenarnya logikanya ya, dengan penonton Dirty Vote sampai 30 juta view, belum lagi banyak link bajakannya, berarti di atas itu sebenarnya. Harusnya dia di 3 channel, Bang. 3 channel itu strategi. Yang paling gede itu di channel mana ya, Bang? Hampir rata-rata sama, 10 jutaan sekian-sekian, 10 jutaan sekian-sekian. Ya, terus ada link bajakan juga kan. Iya, ada yang lepas tiba-tiba. Jadi itu strategi, takut karena film ini super sensitif kan, disebar. Dan ternyata begitu nyebar, ada yang nyebar ke X. Sudah X nggak? Sudah X. X itu yang membuat kemana-mana barang ini. Yang resminya cuma 3. Ya itulah. Artinya sebenarnya kalau memang itu pesanan, harusnya entah pasangan 01 atau 03 udah nambah. Aku boleh bertanya ke Bang Coki? Silakan. Saya jawab sebisa mungkin. Ini mudah sih jawabnya. Gimana penilaian Bang Coki dan teman-teman pendukung 02 kalau ada sebuah pengadilan yang ketua majelisnya paman sang ponakan, yang pemohonnya yang mengajukan perkara adalah partai pendukung, termasuk partai yang sekarang ketuanya adiknya, dan yang memenangkan permohonannya adalah orang yang mengaku fans beratnya Mas Gibran. Almas itu ya? Termohonnya DPR, koalisi tunggal, pemerintah, yang pemerintahnya adalah ayah Mas Gibran. Ini peradilan adil nggak? Saya jawab sesuai kapasitas saya. Saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Disclaimer. Kalau menurut saya pasti menimbulkan pertanyaan. Pasti menimbulkan pertanyaan.
Tapi karena saya yakin semua aparatur negara itu berintegritas dan dipilih sesuai dengan kapasitasnya, pasti saya saat masuk ke sana melihat beliau sebagai kapasitasnya, bukan sebagai dia siapa. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi apakah ada potensi melakukan kecurangan? Yang namanya probabilitas dan potensi selalu ada. Waktu yang 74 kilo tertangkap masih menganggap aparat kita berintegritas? Itu kan kita harus ngatur, kita kan harus buktikan secara data, Bang. Seberapa banyak yang terlibat di sana? Apakah itu semuanya, atau apakah oknum, atau apakah? Gua nggak bisa, gua nggak tahu. Korupsi kasus Bank Senturi yang akhirnya waktu itu menggelegar zaman SBY dan JK. Nggak ada apa-apanya. Dan Pansus itu 6,1 triliun. Ini baru ketemu satu rumah aja udah 0,5 triliun. Ngeri sih sebenarnya. Padahal konon kabarnya 12 rumah ya. Iya. Konon kabarnya. Artinya ini permainan itu melebihi skandal bank yang katanya kalau skandal bank tuh kan kenapa selalu di bail out, karena menimbulkan dampak sistemik kan kayaknya gitu. Artinya kalau udah ada skandal di bank, skandalnya itu harus dilupakan. Iya. Karena kalau banknya itu sampai kolaps, dampak sistemiknya bisa lebih ngeri ya. Artinya pemerintah harus bail out dulu dibandingkan cari solusi hukum dulu. Karena ada dampak sistemiknya, betul kan Rin? Ya. Nah, sedangkan ini baru kasus satu orang Jampitsus. Satu rumah dan satu kafe. Kan menjawab sebagai seorang komedian. Ya. jadi pasti ini tidak valid. Nggak fair dia. Loh. Dia keluar pernyataan dia selamat karena itu kan bercanda. Saya sebenarnya mengeluarkan pernyataan. Iya dong. Komedian tuh intelektual juga loh, Gi. Loh betul. Tapi kan orang bercanda kok dipenjara kan? Kan saya nggak bisa mengikuti pernyataan dia. Saya akan mengeluarkan pernyataan sebagai orang hukum ya. Bisa di. Makanya jadi komedian susah. Anda boleh. Saya akan menjawab secara komedian. Nggak berstand up sebagai orang hukum. Jadi nggak lucu, nggak apa-apa gitu. Betul. Nggak, tapi kalau buat gue gini Bang. Kalau buat gue tadi yang sistemik ya. Gini, gue nggak akan berspekulasi punya siapa uang itu. Karena nggak tahu. Jujur nggak tahu karena belum ada official statement. Entah lo mau percaya official statement atau enggak, itu urusan kita masing-masing lah. Tapi kan kita nggak tahu itu duitnya punya siapa. Banyak konspirasi yang beredar tentang itu punya siapa, apa segala macam gitu. Tapi menurut gue pada akhirnya dengan logika yang twisted, kalau saya bercosplay menjadi Pak Rindra, ya dioper-oper. Dia pakai udah ini dua kali tekniknya untuk selamatkan dirinya ya. Nah, kalau kita bercosplay, menurut gue kan pada akhirnya itu akan kembali ke rakyat. Ya, saat kampanye. Jadi masih ada 4 tahun untuk menyebarkan triliunan jadi itu. Nanti itu akan jadi rumah makan, akan jadi konser, akan jadi apa? Udah lucu, jangan dilanjutkan, makin berbahaya. Ya, tapi itu kan sebagai komedian. Yang pasti saya salah juga lah. Enggak, tapi pada akhirnya itu kalau menurut gua juga nggak akan menyalahkan enabler 02 atau gimana. Ya. Kalau gua sebagai orang yang mendukung Anies itu bukan mendukung Aniesnya, gua akan memprediksi ini kalau di awal aja 02 yang menang, masuknya lewat jalur MK yang gitu, pasti akan dicoba lagi gitu pelanggaran-pelanggaran yang lainnya gitu. Karena kan kita pernah dicoba. Kan putusan 90. Setelah itu kan ada putusan 60 di Mahkamah Agung. Yang akhirnya kita peringatan darurat kan. Artinya tapi merespon Bang Coki ya. Pendekatan hukum itu kadang-kadang ada yang pendekatan terlalu dikedepankan. Sehingga orang perspektifnya gitu pendekatan hukumnya. Misalnya itu uang siapa gitu ya, ya kita nggak tahu. Ya, ini kan sebagian dari prasangka bahwa harusnya inosen ya, praduga tidak bersalah lah bahasa yang kita dengar. Bahasa hukumnya ya. Ya, padahal selain praduga tidak bersalah, ada praduga bersalah, Bang. Pembuktian terbalik ya? Belum pembuktian terbalik lain lagi. Itu pembuktian yang diberikan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan ya. Ini yang sering nggak muncul di kita adalah praduga bersalah. Kenapa ada praduga bersalah? Loh, waktu dia ditangkap dengan emas dan segala macam, kan dia ditersangkakan. Pilihan diksinya aja tersangka. Orang yang diduga melakukan perbuatan. Ya praduga bersalah itu, Bang. Ya, karena tersangka ya. Tersangka. Jadi yang tidak muncul adalah praduga bersalah. Praduga bersalah, pertanyaan besarnya adalah ngapain seorang Jampitsus punya harta dalam jumlah yang
aneh begitu. Atau minimal bukan punya dia tapi ada di properti milik itu dia. lebih aneh lagi. Menimbulkan Dia pertanyaan ini memang. Jampitsus Bang, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Ya, mulai dari korupsi, kejahatan atas kemanusiaan, pencucian uang, trafficking, dan bla 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 gitu ya. Ada 26 plus jenis kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan khusus gitu ya. Nah, nyimpan uang gitu Bang. Pertanyaannya kan harusnya praduga bersalah. Anda orang paling tinggi dalam proses segala kejahatan khusus, nyimpan sesuatu yang patutnya diduga itu bagian dari kejahatan. Jadi bukan sebaliknya yang diceritakan ke orang-orang oleh pengacara temannya Bang Coki dan abang itu bahwa Hotman maksudnya. Iya. Ya, tapi kan semua orang udah tahu, Bang. Iya, udah Iya, tahu. itu kan informasi umum. Yang katanya Tahun ngambil anaknya gitu kan. Nah, akhirnya kalau yang gitu. itu beda lagi. Itu yang ngomong kan anaknya juga. Dia emang brengsek banget. Emang brengsek. Jangan bawa-bawa konflik orang Batak ke sini dong. tiba-tiba kan diprotes sama orang Batak. Aduh. Nah, ya itu. Ya itu nggak bisa selalu bicara soal praduga tidak bersalah. Ada praduga bersalah. Tapi dalam konflik itu yang lucu adalah Firdaus Owiwobo. Dia menentang apa yang dilakukan Hotman. Katanya dia gua dalam satu hal di sini berpihak sama Firdaus loh. Dan kalau dalam satu titik Betul. Firdaus itu lebih masuk akal, lebih make sense dari elu. Hidup lu tuh salah, men. Negara ini bisa membuat dia make sense soalnya. Iya. Dalam hal ini Firdaus lebih make sense dari Hotman. Betul. Ada yang salah nih dengan Hotman nih. Betul. Ya, tapi balik lagi kalau menurut gua sih kasus yang terjadi belakangan ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk institusi yang terkait untuk menunjukkan kapabilitasnya supaya masyarakat itu bisa paham bahwa orang-orang yang di sana orang-orang yang tepat lah. Tapi menurutku udah mulai normatif nih. Itu respon bagus, tapi menurutku respon Pak Prabowo nggak kuat. Nggak kuat. Misalnya Pak Prabowo yang muncul adalah menyatakan bahwa apa yang terjadi dari keributan institusi ini, seluruh institusi yang terlibat harus introspeksi diri. Wah, normatif banget ya. Itu kayak ya udahlah kalian Baik-baik baik-baik gitu. aja lah gitu kan. Kan harusnya dia ngomong seluruh yang terlibat kalau ini penyimpangan saya akan hukum Anda. Siapapun individunya, saya akan bersih-bersih. Kan mau memastikan pemberantasan korupsi hingga ke Antartika kan? Iya. Masa baru kata orang baru sampai Sentul aja udah belok gitu ya. Jadi nggak jadi. Udah putar balik. Jadi harusnya kuat tuh. Nah, itu menurutku penasehat kampanye Gibran dengan setelah menang beda. Bang Coki nggak dilibatkan lagi di Gue tuh sebenarnya ya. Kalau gue jadi kenapa saya yang klarifikasi? Bukan. Kalau misalnya gue jadi konsultan. Kalau saya jadi konsultan, saya akan mengatakan seperti ini. Seperti yang bapak-bapak sudah lihat, ada kejadian seperti ini. Inilah komitmen saya dalam memberantas korupsi. Inilah komitmen saya dalam memberantas korupsi. Saya ingin tuntaskan. Ya. Saya ingin tuntaskan. Saya sudah percayakan orang-orang tertentu untuk menyelesaikan ini. Segala informasi yang berkaitan dengan ini langsung tanyakan ke orang yang sudah saya taruh untuk di situ. Udah selesai sebenarnya. Karena ya tapi lagi-lagi ya memang saya kan hanya membantu nyampe ke sana. Setelah nyampe ke sana ya sudah, apa yang terjadi di sana udah. Setelah nyampe sana teksnya ditaruh. Waduh. Habis itu dia pidato sendiri. Geladak. Coba geladak. Yang bikin kesel tuh gini loh. Ini kan 3 jam lagi. tanpa teks ya. Iya, tanpa teks. Dia pikir dia Soekarno gitu. Aduh. Sukarnya aja dia sukar dia mah. Tapi terlepas dari itu ya, ini gue nggak ngomongin siapapun. Tapi terlepas dari itu memang adrenalin itu berbahaya dalam public speaking. Benar. Iya, public speaking. Kita juga kalau stand up kalau begitu pecah tuh kadang-kadang Itu kemana-mana. satu poin Bang. Satu poin lain adalah dia adalah orang tertinggi. True. Makin panjang makin berisiko bagi dia. Betul. Karena apapun yang dia omong itu omongan orang nomor 1. Iya. Iya. Terbukti kok setiap habis pidato dolarnya langsung Betul. langsung menguat. Itu kan reaksi yang nggak bisa disangkal. Iya. Maksud gua kayak ada reaksi-reaksi tertentu. Itu makanya mungkin ya zaman dulu tuh rockstar tuh di mata kita tuh statusnya tuh mythical. Karena
akses informasi dan sosial media itu sangat terbatas sehingga dia tidak dapat akses untuk berbicara panjang. Jadi tuh karena dia ngomong singkat-singkat dan manajemennya juga memageri dia dari interview-interview yang memang sudah dia pilih gitu ya. Jadi brandingannya tuh bagus. Tapi kan makin kesini kan setelah ada dokumenter ternyata Rockstar-nya nggak sekeren itu. Sebenarnya semuanya permainan branding. Kalau sekarang Rockstar-nya udah pegang akun X dan Instagram, akhirnya membuka aib sendiri. Betul, makanya di sini tuh peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu ada benernya sebenarnya. Ada benernya. Kadang kita nggak perlu banyak ngomong sebenarnya. Ini dokumenter Metallica kayaknya. Oh iya. Salah satu yang Metallica. Tapi emang kan kalau ngomongnya juga penuh kontradiksi kan. Ya. Jadi tapi saya terhibur udah dengan Prabowo melawan Subianto ini, saya terhibur. Jadi biarin aja, nggak apa-apa. Lanjutkan Pak. Lanjutkan. Tapi kalau balik ke yang kasus terakhir ini, gue nyebelinnya adalah sebenarnya ini kan sedang saling membersihkan ya. Gua terlepas dari konflik atau teori konspirasi di atasnya bahwa di atas kejaksaan itu pemimpinnya siapa, kepolisian itu siapa. Tapi siapa Bang? Katanya siapa? Katanya bocor halus. Nanti kami sekarang jebak Abang dulu. Katanya siapa? Katanya bocor halus ini terjadi pecah kongsi. Ya siapa pimpinan itu? Yang udah lama nggak ketemu. Kalau kita ngeles dia langsung kejar tuh ya. Ferry Sabung Amsari. Oke. Sabung. Tapi katanya memang Prabowo sama Jokowi itu udah lama nggak ketemu. Katanya. Terus Gibran itu kemarin duduknya bukan di sebelah Prabowo, tapi bareng menteri-menteri. Ya. Artinya gini, Jokowi ini kan adalah pemimpin yang suka simbol. Ya. Dari dulu. Ya. Pakai baju kotak-kotak. Ya. Artinya mengkotak-kotakan masyarakat, gitu kan. Ya. Terus pakai baju putih. Mau ini semua mau dilantik pakai baju putih gitu kan, bersih gitu kan. Terus kemarin nginjek kepala kerbau di atas karpet merah. Memang suka simbol, dibales. Jadi gue sebagai masyarakat ya hanya membaca simbol itu. Simbol lagi sama Prabowo. Ini anak lo duduk di sebelah menteri. Artinya dia tidak lebih dari sekedar pembantu gua gitu loh. Dan menurut gua apapun itu ya masyarakat berhak loh untuk menerjemahkan apapun yang kelihatan gitu. Karena apalagi kita kan cuman what you see is what you get. Apa yang lo lihat. Jadi menurut gua juga nggak usah terlalu antipati dengan asumsi-asumsi masyarakat yang muncul. Karena memang ya kelihatannya begitu, mau bilang apa? Ya balik ke sini jadi ada tapi kalau bagi gua masyarakat kalau misalnya mau TNI yang salah, mau kejagung ya dihukum. Ya betul. Ya dihukum. Nah, ini kan yang ininya adalah gini. Ini ditemukan nih harta segitu banyaknya di properti milik Jampitsus. Lalu dibawalah ini barbuk. Ini jadi barbuk kan sebenarnya kan. Di luar Hotman bilang ini belum tersangka kok udah disita. Itu kan yang Hotman permasalahkan ya Bang Ferry. Tapi oke lah disita, dibawa ke Polda. Besoknya ngerinya adalah militer datang untuk minta lagi subuh-subuh lagi. Dan Indonesia itu punya masalah dengan lu datang subuh-subuh. Dari mulai G30S gitu loh. Betul. Sampai Mega juga. Iya, sampai Mega Salsal bilang didatengin subuh-subuh. Dan kesampingkan dulu hal politik ya. Iya, siapapun yang datang subuh-subuh kan kita terganggu ya. Maksud gue kita gak usah ngomong sampai sejauh itu dulu ya. Anda waktu itu ditangkap jam berapa? Kebetulan sore. Kecuali itu. Beda. Ya, mungkin di Amerika subuh itu. Mungkin jamnya jam New York. Iya, jam New York mungkin nih. Itu karena cepunya baru sih. Betul. Lo iyalah. Tapi artinya gitu loh. Bagi gue sih nggak penting ini bosnya siapa, ini bosnya siapa. Tapi lu maling duitnya rakyat gitu. Betul. Sesimpel itu gitu. Makanya kalau gue jadi pemerintah ya, menurut gue ini adalah momentum yang baik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat sebenarnya. Ya lakukan seterang-terangnya, setransparan-transparannya. Kesempatan baik sebenarnya. Jadi kalau ada pandangan-pandangan skeptis di luar bahwa Prabowo ini hanya presiden lambang, sebenarnya kekuatan lain yang ngontrol dia itu ada, ya buktikanlah sekarang bahwa itu salah gitu. Betul. Ya, sama berita demo di depan kejaksaan itu biarin aja, nggak apa-apa, jangan ditutup-tutupin juga. Iya. Itu minim berita banget ya. Iya. Yang katanya mahasiswanya bawa mobil tinja. Iya, katanya dia bawa mobil tinja. Itu bener sih kalau menurut gua. Menurut gua ya, gua kan next time ini juga sekalian gue buka CV biar nanti orang tahu track record gue juga ya. Siapa tahu nanti ada yang ingin menyewa jasa saya ke depannya kan. Ya silakan. Gua berarti talk of life 15%. Ngiklan. Karena ngomongnya di sini. Untuk politik Bang 15% kedikitan tuh Bang. Apa gue mah enggak. Karena ada 15% 5% dari Coki, dari Muslim nanti 15%. Enggak, tapi maksud gue gini. Yang penting repeat ya bahasa kita mah. Sebenarnya rule of thumb-nya adalah dalam
strategi pembelaan, semakin sedikit menjelaskan itu kadang semakin baik. Semakin banyak menjelaskan, kita akan semakin terperangkap dengan statement kita yang nantinya seraya fakta makin terbuka, kita bisa jadi terpaksa mengkontradiksi apa yang udah kita omongin. Saya tahu dia baca banyak hal. Kalau nggak buku, mungkin bahan lain. Karena penggunaan kalimat seraya itu, Bang, itu waktu saya SD itu baca novel, Bang. Nggak banyak anak zaman sekarang menggunakan kata seraya. Aduh, enggak Dan lah. dia baca. Makanya saya bilang, untuk kita tahu orang baca, Pilihan katanya. Dan saya agak yakin presiden nggak baca, Bang. Ternyata kesi. Bajingan. Tapi pendukungnya bilang 50 buku satu bulan. Nggak mungkin ngomongin Nggak pasti diksinya bagus. Masa diksinya geladak-geladak. Geladak-geladak. Iya. Hey. Hitung deh hey itu, Bang. Hampir di setiap pidato ada hey-nya. Itu ada yang nge-clipper loh. Hey, antek-antek kasih. Hey, komprador. Hey, para guru. Betul, itu trademark beliau mungkin. Beliau punya trademark cara ngomong kan. Working stick ya. Tapi teman-teman pendukung pernah nggak diajak diskusi soal komunikasi? Kan dirimu kan bagian dari komunikasi publik sebenarnya, stand up dan lain-lain. Karena saya lihat kok yang jadi penasihat presiden bidang komunikasi adalah orang politik juga, bukan orang-orang yang betul-betul mampu atau punya pengalaman praktis soal komunikasi. Gua nggak tahu, karena sejujurnya setelah pemerintahan berjalan, keterlibatan gua udah nggak ada sama sekali. Udah nggak. Cuman nganterin aja. Iya, saya kan cuma nganterin. Saya usher. Nganterin. Pak udah nyampe sini silakan. Calo stasiun kan. Jakarta udah sampai Jakarta. Udah selesai. Saya selesai. Yang dibutuhkan dari Bang Coki itu adalah followersnya. Ya iyalah, pada akhirnya demokrasi kan game of popularity. Betul. Tapi pada akhirnya itu bisa digantikan loh. Kayak kasus Putin di Rusia, dia butuh oligarki. Tapi hari ini Putin nggak butuh oligarki because he is the oligarch. Jadi dia udah punya himself ya. Tapi gue mau nanya dan sama nanti lu nggak dibutuhkan karena follower Teddy udah naik. Oh iya. Gitu. Tapi gue mau nanya nih sama abang-abang, kalau misalnya demokrasi itu bisa berjalan dengan baik kalau threshold apa yang udah terpenuhi, Bang? Karena kayaknya kalau ciri-cirinya ada, itu udah dari tahun 1700-an tuh. Terjadinya separation of power, pemisahan cabang-cabang kekuasaan. Kalau konsepnya parlementer, pembagian kekuasaan. Di Indonesia nggak terjadi. Kenapa? Karena ada penyimpangan. Di DPR ngurus eksekutif melapor ke DPR. Walaupun theoretically sudah dibagi ya, yang eksekutif, harusnya yudikatif. terpisah kita karena kita sistem presidensial. Oke. Kan nggak terjadi itu. Bahkan ada anggota DPR yang jadi panitia pembentukan kabinet. Ada menteri yang lapor ke salah satu atau misalnya ketika mengeluarkan statement kebijakan malah yang juga sebenarnya. Ya itu menunjukkan tidak terjadi pemisahan cabang kekuasaan. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Kalau ngomong sedikit lalu dipenjarakan, beda sedikit lalu dianggap sebagai orang yang bermasalah. Selevel gua aja udah dikasih surat cinta dari Komdigi ya? Komdigi. Oh iya. Padahal cuman X doang kan ya. Betul. Kalimat berapa perang nggak sampai. Katanya bubble-nya X kecil ya. Kalau kecil jangan takut lah. Iya. Kayaknya mungkin pada saat itu lagi banyak waktu luang. Mungkin beliau lagi banyak waktu luang, terus kayak kebaca. Iya, kita ngapain ya? Ayo deh. Saking kecilnya X. Kebaca. Saking kecilnya X. Istri gua tuh nggak tahu itu. Betul. Nggak tahu itu, tahu ketika itu diangkat ke Instagram oleh akun lain. Betul. Kayaknya mungkin karena diangkat 2 hari ke Instagram, kemudian kayaknya. istri gue kesel gitu. Kamu dapat ini dari Komdigi nggak bilang-bilang aku, aku taunya dari akun itu. Ciri ketiga. Gue udah deg-degan soalnya bahasanya kamu dapat surat cinta. Lah, gue udah nggak selingkuh kan ini. Lebih takut itu. Dari Komdigi. Aman. Aman. Serius gue. Tapi kakak nggak tahu aja. Kamu dapat surat cinta, anjing. Dari Komdigi. Oke. Aman semua aman. 5 detik pertama survival instingnya sempat mati itu. Loh. Ketahuan ya. Shock dulu. Seperti diciduk subuh-subuh. Dari Komdigi. Terusin Bang. Ciri yang ketiga, ruang bagi publik untuk malah mengkritik
kekuasaan. Misalnya ada peradilan administrasi, penguasa buat keputusan salah bisa dibatalkan. Apapun pekerjaan, MBG keracunan bisa dibatalkan. Tapi kalau kemudian peradilan menjadi ruang kekuasaan melegitimasi kesalahan, ya pasti nggak ada demokrasi. Yang akhirnya semua tuh dipakai untuk ngeles ya gitu ya. Partisipasi publik yang terakhir. Ada nggak partisipasi publik kita buat undang-undang segala macamnya? Orang diletakkan di daulatnya. Secara teori ada kan, makanya ada Mahkamah Konstitusi. Pasti. Ya. Itu ada jawaban template-nya tuh. Kalau misalnya kita tanya begitu ada jawaban template, gue pernah dengar soalnya. Jadi Jokowi aja pernah bilang gugat dong ke MK. Dia pernah bilang gitu. Nah, sayang kekuasaan peradilan kita kalau ditarik ke konsep separation of power tadi, pemisahan itu dikendalikan oleh ruang politik. Jadi mereka nggak jadi pengadilan yang betul-betul merdeka. Di konstitusi diksinya itu Bang Coki, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Diksinya merdeka loh, bukan independen, bukan bebas, bukan mandiri. Merdeka. Itu udah menjelaskan banyak hal itu. Tapi akhirnya orang bilang ya yang masih pro ke pemerintah entah organik atau enggak ya itu sebenarnya bukan hanya masalah di Indonesia tuh Bang, katanya gitu. Gimana Bang? Ya, tapi di negara yang bagus, terutama di Eropa, Norwegia, Skandinavia lah ya. Skandinavia itu terjadi. Terjadi ya. Bahkan di Amerika sedang kacau kan sekarang. Ya, betul. Tapi kebebasan orang mengkritik Donald Trump gimana, Bang? Betul. Jadi masih ada ruang nilainya mereka berkuasa publiknya. Mereka bisa ngomong apapun soal Donald Trump. Dan bahkan late night show di sana kan, waktu itu dihajar Jimmy Kimmel kan. Betul. Begitu publicly orang tahu kerjaan istana White House, semua diprotes, balik lagi itu acara Bang. Ini ILC belum balik-balik ya karena apa tuh? Itu kan. Betul. Karena udah ada Aiman. Itu sabung IP. Sabung IP anjing. Sabung. Sudah ada Aiman. Regenerasi host dong. Iya. Tapi ya Bang ya, gue tuh jadi berpikir karena ketemu abang-abang semua kan orang-orang hebat semuanya. Gue tuh merasa bahwa mungkin ada benernya juga dan ada blessingnya juga. Gue cuman dipakai kemampuan gue tuh mungkin untuk mensosialisasikan. Karena gue sangat yakin dengan kemampuan diri sendiri. Biar ini jadi jejak digital buat jadi pengingat gue juga Bang, bahwa gue kayaknya kalaupun nanti ada bagi-bagi ya, quote and quote ya, apapun itu di sana, kayaknya memang gue bukan orang yang capable untuk ada di sana gitu. Karena gue tahu kapasitas diri gue sendiri. Gue aja narkoba, apalagi kekuasaan pasti lebih banyak yang narkoba juga maksudnya gitu. Bukan, pasti lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Gue enggak. Sebenarnya itu bagus ya. Dia terlibat dalam politik, tapi tahu batasan apa tahu yang porsinya harus dia lewatin atau kayak mundur kan. Nah, sebagian yang di istana saya lihat banyak yang tidak punya kesadaran batasan. Ya, itulah. Kapan dia harus jadi pelayan publik, kapan hanya jadi tim kampanye dan lain-lain. Ya. Makanya ada orang bicara soal kritik kepada pemerintah, dijawab dengan daster kuning itu kan. Tapi justru gue setuju sih kalau misalnya Coki nih bagian dari enabler 02 lah ya. Bagian yang mengantarkan 02 Mas. Dia dapat posisi misalnya direktur TVRI. Lu cocok sebenarnya. Mungkin lu akan mengubah TVRI isinya podcast semua dan akan lebih menjual mungkin gitu. Tapi terlepas dari itu mungkin satu hal yang gue belajar tentang power. Gue bukan orang yang punya power, tapi gue pernah kenal sama orang yang punya power. Di samping orang yang punya power, itu aja udah memabukkan. Apalagi kalau kita pegang powernya. Di mana-mana tuh Bang, itu betul. Gua tahu, gua udah enggak deh. Makanya katanya tuh nggak mau dah gua. To test people, give him power katanya. Itu di semua ruang tuh Bang. Orang di pasar dekat dengan preman pasar Bang, itu sombongnya lebih daripada preman ya Bang. Dalam ruang politik ada pendapat Lord Acton kan, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi apalagi di ruang politik menurutku pasti akan. Tapi betul poin Abang bahwa tempatkan kekuasaan atau beri dia kekuasaan wewenang yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kalau orang preman yang dekat dengan preman pasar itu akan lebih
lebih merasa preman dia. Jadi preman pasar. Nah, betul. Ahli sabung. Ini harusnya bukan talk of life. Talk of life itu kayak acara penuh apa ya? Refleksi diri. Ini harus ganti Bang, sabung of life. Ayo. Ini udah 1 jam lebih nih, masih nge-record nih. Ya, SD card-nya masih cukup. Oke, terus. Oke lah. Ya, Closing statement ini. Biar kayak talk show yang lain. Iya. Jadi gini loh, untuk memancing closing statementnya. Ini sebagai netizen atau sebagai warga negara Indonesia biasa, apa yang harus kita sikapi untuk kondisi saat ini? Karena kalau gue sebagai ya sekarang mulai jadi podcaster lah, tapi gue sebenarnya penghasilan utamanya masih dari usaha IT. Ya. Beda dengan Budiman. Oh iya. Kan udah dia usaha IT juga bukit algoritma. Usaha IT Sama, itu. Usaha IT ya. Gagal tapi aja. dia kan nggak kuliah itu. Oh iya benar juga. Ini kelihatan kok bisnis ini agak mandek, ada invoice yang gagal. Ada pelanggan gua yang di level IPO gagal bayar ke gua. Ya artinya kami mengalami kesulitan-kesulitan itulah. Artinya orang-orang di perbankan juga tiap hari tuh ya. Gua karena pernah beli mobil ya, ditawarin terus mobil. Emangnya gue beli mobil tiap hari gitu kan. Betul. Terus gue nanya kenapa sih? Ya bang, lagi susah nih nawarin gitu loh. Artinya memang ada slow down lah dalam bisnis ini gitu loh. Apa sih yang harus disikapi? Sedangkan di atas kok kayaknya punya emas banyak, punya ini, terus judol juga nggak ditutup, dipercayai judol ini punya bandar-bandar di kekuasaan, dan gue akhirnya jadi percaya gitu loh. Nah ini sebagai manusia Indonesia nih sekarang harus gimana nih? Coba dari Bang Ferry, Coke, Kementerian Kegelapan gitu loh. Saya dulu atau? Ya Bang Ferry dulu. Kan kalau disebut manusia Indonesia, ya ingat Mukhtar Lubis kan? Ya ciri manusia Indonesia. Walaupun sebenarnya itu nggak sekarang udah nggak valid semua gitu loh. Ada yang valid. Gitu. Ya kalau menurut saya tulisan orang-orang lama sama kayak lagu Iwan Fals ya. Ya. Kok terus berlanjut gitu ya. Ya. Tapi kalau mau bicara apa yang harus kita lakukan, dulu saya pernah ditanya ketika presiden ngomong kalau Anda tidak senang dengan Indonesia ya pergi aja keluar gitu ya. Terus ada yang ngomong apa yang kita harus lakukan. Sementara bertahan dengan Indonesia pemerintahnya begitu. Tawaran keluar menjanjikan dan segala macam. Aku bilang ya kalau itu menjanjikan kehidupan ya keluar aja nggak apa-apa, kerja di sana dan penuhi kebutuhan hidup daripada di dalam negeri kebutuhan hidup susah gitu ya. Kecuali dalam kebutuhan hidup di Indonesia itu betul-betul adalah ruang yang fair ya. Orang sedang sulit semua ya kita harus ya sadar diri ini bukan masalah kita aja. Terus saya bilang begini, ngapain juga kita khawatir dengan tudingan. Kemana aja kita akan cinta Indonesia. Emang cari makanan paling enak di lidah kita di mana? Pulang ke Indonesia. Betul. Gitu. Santan. Ya. Rempah Indonesia tuh gak ada yang ngalahin. Cuaca Indonesia emang bisa dikalahkan dengan yang lain gitu ya. Tapi jangan kemudian kecewa dengan Indonesia dan menganggap Indonesia hanya direpresentasikan dengan sikap orang-orang tertentu. Indonesia itu betul-betul layak untuk kita perjuangkan. Tidak hanya untuk kita saat ini, tapi juga untuk orang-orang ke depannya. Dan ini Indonesia kita bersama. Karena dia bersama, pasti ada perbedaan kan. Gak mungkin saya paksakan Bang Coki, harus gini yang benar. Harusnya begini cara memilih, begini. Nggak bisa. Karena perspektif kita belum tentu benar seutuhnya. Dan ini bagian yang harusnya dinikmati kita semua. Bahwa kita sedang berinteraksi soal Indonesia kita hebat loh kita Bang. Kenapa kita hebat? 80 tahun kita sudah berdiri. 81 besok. Agustus. Kita itu berdiri selama ini dengan pulau-pulau yang tersebar. Negara kepulauan terbesar di dunia. Belasan ribu. Archipelago terbesar di dunia. Tapi bertahan sebagai negara kesatuan hebat, kurang lebih hebat. Ratusan suku, ratusan bahasa. Di Kerinci Bang, di satu wilayah itu ratusan bahasa Bang. Orang Kerinci itu beda-beda bahasanya. Sama seperti di Papua ya katanya. Berapa ratus meter beda lagi. Udah beda bahasa. Bahkan satu daerah pun etnis itunya bahasanya beda lagi. Jadi kita bisa bertahan. Itu kehebatan. Jadi mungkin kita
perlu tingkatkan kehebatan ini dengan hal-hal yang lain agar rasa kepemilikan keindonesiaan kita bersama. Dan pemimpin jangan sekedar ngomong gitu ya, bahwa kalian harus begini, kalian harus begitu. Itu bukan tugas Anda untuk meyakinkan kami harus begini, harus begitu, karena kami sudah bertahan gitu ya dengan segala penderitaan yang ada. Jadi love the country, not the government. Jadi ya lakukanlah sesuatu yang menjadi contoh bahwa Anda sedang bekerja betul-betul untuk publik. Tahu nggak Bang, pemerintah itu bisa gagal. Tapi kalau dia betul-betul bekerja tulus, publik sadar kok. Ya, memang solusinya memang susah. Kondisinya lagi susah. Ya, gitu. pasti. Nah, pada titik itu kalau dia sungguh-sungguh, publik akan tetap mencintai dia. Makanya kalau bisa Bang Coki satu waktu duduk semeja makan lagi bilang, Pak, Bapak tuh nggak perlu 3 jam ngomongnya, cukup 3 menit. Karena 3 menit tuh jauh lebih bermakna daripada 3 jam nggak ada isinya. Lebih baik kalau nggak ada isinya 3 menit aja. Itu kurang lebih. Oke. Coki, gimana? Kalau menurut gua jangan sampai kita kalah 2 kali. Asik. Kalah di situasi yang memang semuanya sulit. Maksudnya kan situasi sulit ini kan dirasakan semuanya ya. Mau lo dulunya pilih 02, mau lo dulunya pilih 01, mau dulunya lo pilih 03. Atau kita ya apapun lah pilihan politik kita, sekarang kan kita semua sama-sama sulit. Jadi kita di situ udah kalah, quote and quote ya Bang. Kita udah kalah di situasi ini. Jangan sampai kita kalah lagi di kewarasan sih sebenarnya. Maksud gua kayak silakan lakukan apa yang lo anggap benar. Kalau lo mau mengawal satu kasus, lo ingin bersuara, silakan, itu hak lo ya, bebas aja. Tapi di saat yang bersamaan juga jangan sampai kebiteran terhadap sistem nih ngambil kewarasan kita. Soalnya nanti kita kalah 2 kali loh. Udah di negara yang kita tempatin juga situasinya nggak ideal, kewarasan kita juga terenggut. Gua bukannya mengatakan bahwa kita jadi tone deaf ya, atau jadi acuh tak acuh dengan kan, no, bukan. Tapi maksud gue kadang ada baiknya juga kalau memang udah terlalu butak nih pikiran, kita bisa step back, kita bisa nonton dokumenter apa kayak gitu, coba refresh. Karena bener katanya Bang Ferry Amsari tadi, jangan sampai, karena apalagi kan algoritma itu kan racun sebenarnya Bang. Saat kita buka satu konten tertentu, nanti pasti kita akan direkomendasikan konten yang serupa. Sampai kadang-kadang misalnya parahnya di kenyataan 9, tapi karena kita nonton konten yang sama bisa jadi 12 gitu. Di amplify terus ya. Di amplify terus. Jadi menurut gua jangan sampai kalah 2 kali sih menurut gua. Dan santai aja. Maksud gua kayak jangan lupa mungkin caranya biar kita nggak kalah 2 kali, refreshing dengan beli tiketnya tanggal 8 Agustus. Asik, cerdas. Iya. Poin Coki ini menarik Bang. Kalau mau dibawa ke kekinian jangan jadi kayak Argentina lah. Kalah 2 kali kan. Kalah di pertandingan terus mukul orang lagi kan. Iya, dan maksud gua kayak beda bukan berarti harus benci loh. Iya, dan kadang orang tuh pengennya kalau beda harus benci. Enggak lah, enggak harus lah. Menurut gua. Saya beda dengan Coki, nggak harus disabung-sabungkan oleh Bang. Betul. Tapi untuk meningkatkan viewer perlu. Nggak penting viewers meningkat sekarang menjelang 0808 ini. Yang penting siapa aja yang nonton beli tiketnya. Beli tiketnya. Ya, dari saya. Ya, tolong beli tiket di 8 Agustus nanti. Ya, itu aja saya mah. Saya mah yang penting terima kasih udah Ferry dan Pak Coki sudah datang. Saya selalu berharap kalau nanti Mas Coki ketemu dengan Pak Prabowo langsung. Jangan dengerin apa kata udah Ferry tadi. Biarkan beliau tetap pidato tanpa teks. Terima kasih. Tapi ini menutup ya. Yang dibilangin udah Ferry itu benar, bahwa kalau gua tuh percaya Indonesia sampai hari ini tuh mukjizat. Benar. Mukjizat karena betul. Soekarno itu berteman dengan yang itu Nikita Khrushchev, Soviet, berteman dengan Joseph Broz Tito, itu udah nggak ada semua.
Ya. negaranya. Nah, Indonesia masih ada. Ini sebenarnya apa nih yang bikin gitu loh. Betul. Salah satunya tuh bahasa Indonesia itu diomongin dari Sabang sampai Merauke. Lu tahu kan punya temen Malaysia gitu kan, kalau Cina sama Cina ngomong Kanton, Melayu, ketika beda ras mereka ngomong bahasa Inggris, orang Malaysia. Di kita semua orang bahasa Indonesia. Ada pemersatunya lah. Iya. Gitu, Kita makanya masih ada karena Bang belum 2030 Bang. Iya. Oh, karena ada yang bilang katanya 2030. Kita tidak aminkan lah. Karena jangan sampai lah. Mendingan kita pakai dolar dari sekarang, karena kalau 2030 Indonesia udah nggak ada harganya rupiah gitu kan. Aduh, lucu Rupiah of Republik Indonesia, republiknya udah nggak ada, bos. Oh, makanya yang disimpan di brankas itu dolar sama dolar Singapura ya. Jadi oleh-oleh kayak Zimbabwe gitu ya. Soal bahasa Indonesia tuh luar biasa. Bahkan di Indonesia ini bahasa Indonesia. Gila banget. Sampai ketemu lagi di Talk of Life berikutnya, bye. Bang, makasih ya. Terima kasih. Jalan Bung Coki. Iya enggak, gue mau ngerokok dulu.